Tiba-tiba aja di handphone suami muncul nama Maya, Sinta atau siapapun ngomong selamat malam say. Bayangin seorang istri akan dak dikduk dengan curigation segala macam. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi spesial. Mengapa saya sebut spesial? Karena hari ini saya kedatangan tamu istimewa yang datang ke rumah saya. Seorang ibu, seorang istri yang punya perhatian terhadap lika-liku kehidupan rumah tangga. Sering berbicara di radio ataupun di media-media sosial tentang hidup perkawinan. Namanya Ibu Diani Pranata. Halo Ibu, apa kabar? Halo Romo, kabar baik. Kesibukannya apa akhir-akhir ini? Bikin podcast. Masih nulis buku yang ketiga, lalu wedding organizer, dan relationship family dan relationship coach. Sejauh saya ingat, buku yang Ibu Diani tulis adalah Filosofi Kue Pancong, betul? Iya, betul. 2 seri. Iya. Itu bukunya singkat, padat, jelas, dan keren banget. Saudara-saudaraku, mumpung ada Ibu Diani nih, saya mau mengangkat sebuah tema tentang hidup perkawinan, di mana saya sebagai seorang imam yang tidak menikah pasti punya keterbatasan dong berbicara soal hidup rumah tangga, hubungan suami istri. Gimana saya mau berbicara panjang lebar soal hubungan suami istri, soal ranjang, soal bosan-bosan kalau saya aja nggak beristri gitu kan, nggak punya anak juga, nggak punya mertua juga. Nah, mumpung ada Ibu Diani yang memang punya concern di situ, punya background yang capable untuk berbicara soal perkawinan, maka yuk ikut saya kita berbicara soal lika-liku hidup perkawinan Kristiani. Saudaraku, sebagaimana kita tahu, ajaran dalam gereja Katolik, ajaran Kristiani itu sangat jelas. Perkawinan itu monogami dan tidak terceraikan, yaitu 1 kali untuk selama-lamanya dan tidak bisa diceraikan. Bagaimana Allah sejak awal mula menciptakan laki-laki dan perempuan untuk hidup bersatu, meninggalkan orang tuanya, menjadi satu daging. Dan juga dalam perkembangan bisa kita lihat kesetiaan rumah tangga, Nabi Hosea misalnya, atau juga Yesus dan Bunda Maria hadir dalam perkawinan di Kana. Belum lagi Paulus berbicara banyak juga soal perkawinan. Nah, menurut Ibu Diani, teks kitab suci mana Bu yang paling menyentuh hidup Ibu, yang paling cocok untuk berbicara soal perkawinan? Kalau saya ada 2 sebenarnya Romo. Yang satu tuh dari surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus ya, 1 Korintus 13. Itu menyentuh buat saya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Jadi ini kan sebenarnya kalau kita bicara kasih nggak bisa sepotong-sepotong ya, nggak bisa cuma kasih itu sabar tapi nggak murah hati, atau kasih tidak cemburu. Jadi saya maunya tidak cemburunya aja tapi nggak sabaran, nggak bisa. Jadi itu satu kesatuan menurut saya, 1 Korintus 13. Dan itu sampai sekarang juga jujur sih saya jatuh bangun sih untuk mendalami firman yang satu itu. Nah, yang kedua yang menyentuh saya sebenarnya adalah sejak awal mula perempuan itu diambil dari tulang rusuk laki-laki sebenarnya. Karena saya melihat saat ini banyak terjadi perceraian ya Romo. Maaf, bukan saya anti feminis, saya juga seorang perempuan. Tapi saya melihat justru banyak perempuan yang memutuskan bercerai akhir-akhir ini. Jadi bukan si laki-laki tapi wanitanya gitu. Sementara zaman dulu wanita itu lebih nerimo gitu. Kenapa begitu? Karena sekarang kan banyak klien yang ke saya sebagai relationship coach merasa bahwa gue juga bisa kerja kok, bisa cari duit, jadi nggak perlu suami gitu. Nah, menurut saya itu kurang bijaksana, karena setinggi-tingginya wanita tetap harus ingat bahwa kodratnya adalah dia penolong yang sepadan bagi suaminya. Jadi bukan kenapa wanita itu dari tulang rusuk, karena menurut saya menjadi penolong yang sepadan. Kenapa bukan dari tulang kepalanya laki-laki, bukan untuk menginjak si laki-laki. Kenapa bukan dari tulang kaki, bukan juga untuk diinjak-injak. Jadi saya rasa itu yang harus dipahami oleh setiap wanita. Harus bangga gitu sebagai istri dan ibu. Saudara-saudara, sebagai informasi ya, ini nih spontan. Jadi Bu Diani datang, saya minta yuk kita bikin konten, dan beliau ini hafal kitab suci ternyata. Luar biasa. Nah, Bu Diani, peran seorang perempuan dalam hidup rumah tangga, khususnya sebagai ibu, sebagai istri,
mungkin juga sebagai menantu perempuan. Bagaimana memposisikan itu? Kita tahu jadi ibu aja susah banget, jadi istri aja susah banget, apalagi jadi menantu perempuan yang selalu banyak tantangannya dengan mertua perempuan biasanya. Bagaimana seorang perempuan yang sudah menikah bisa memainkan ketiga peran itu secara bersama-sama gitu? Kalau saya bilang ya itu kembali lagi bahwa harus ingat kodratnya sebagai penolong yang sepadan itu. Jadi setinggi-tingginya perempuan, saya pun kan Romo tahu berkarir gitu, tapi tetap harus hormat kepada suami. Lalu gimana bisa memainkan peran sebagai ibu, istri, menantu? Ya kembali lagi yang kekasih itu sih. Kalau kita menghayati kasih dalam arti luas, ya akhirnya bisa juga. Dan tentunya dibantu dengan doa. Saya juga tidak bilang saya sempurna, Romo, jatuh bangunnya juga banyak. Mertua saya kebetulan udah almarhum. Kalau masih hidup mungkin akan bilang lu juga nggak baik-baik amat. bukan menantu teladan, but I try gitu. I try ya, dibantu dengan doa. Nah, yang namanya bahtera hidup rumah tangga enggak semulus jidatnya Lucinta Luna ya. Enggak semulus jalan tol Palimanan. Ada aja gajlukannya, ada aja tantangannya. Terkadang pasangan suami istri siap ketika masalah datang. Entah secara ekonomi, secara kemerdekaan batin, secara psikologis karena usianya juga sudah mulai mantap gitu ya. Tetapi kan terkadang ada banyak masalah-masalah yang datang tiba-tiba justru ketika suami istri tidak siap. Misalnya kehadiran orang ketiga. Tiba-tiba aja di handphone suami muncul nama Maya, Sinta atau siapapun ngomong selamat malam say. Bayangin seorang istri akan dak dikduk dengan curigation segala macam. Itu gimana ketika hidup rumah tangga berhadapan dengan masalahnya bukan cuma kerikil tajam tapi segede batu gunung. Bagaimana? Jujur kan saya juga baru merayakan ulang tahun pernikahan ke-25, Romo. Dan waktu saya misa di ulang tahun pernikahan itu, saya sendiri bilang saya pun pernah mau bercerai loh. Jadi bukan berarti Diani yang mengusung gerakan anti cerai, pemerhati keluarga, bukan juga mulus-mulus saja, pernah mau bercerai juga. Tapi jujur saat itu saya punya seorang malaikat, yaitu ibu saya. Jadi saat saya mau bercerai itu, ibu saya yang justru menantang saya gitu. Maksudnya ibu saya loh yang malah bilang, kamu mau cerai? Iya. Kamu mau cerai? Iya. Terus mama saya bilang apa? Keluar dari rumah mama. Itu saya kaget sekali. Karena kok ibu saya malah bela menantunya, bela suami saya, bukan bela saya gitu kan. Nah di sini saya cuma mau berpesan, kita harus menjadi malaikat-malaikat juga untuk orang lain, termasuk untuk anak kita. Bagi yang nonton acara ini mungkin yang anaknya sudah besar, yang sudah menikah, jangan orang tua tuh justru yang memecah. Banyak kejadian gitu loh Romo, yang orang tua yang justru udah cerai aja. Tapi jadilah seperti ibu saya yang bisa menempatkan anak dan mantu tuh sama, yaitu sebagai anak. Jadi tadi yang Romo bilang, tahu-tahu ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi, hal besar, ya kita butuh seorang malaikat dalam hidup kita. Dan kalau kita bisa, jadilah juga malaikat untuk orang lain. Nah Bu Diani, izinkan seorang Romo Yosef ini kepo ya. Bu, sebetulnya apa sih masalah apa yang seringkali datang ke permukaan yang menggiring pasangan-pasangan suami istri untuk ngomong kata cerai gitu? Cerai, ya. Menyerah, artinya menyerah. Ya. Mungkin masalah-masalah yang ecek-ecek, masalah-masalah yang biasa-biasa mungkin itu udah jadi makanan sehari-hari. Tapi hal apa, tantangan apa yang sering kali muncul dan ketika datang udah suami istri lupa dengan janji kesetiaannya, lupa dengan cintanya di masa lalu, pokoknya udah give up dan terserah deh mau apa gimana. Biasanya itu masalah apa? Ya, jadi sebenarnya ini ada salah kaprah. Orang suka merasa masalah orang ketiga, katanya gitu. Pokoknya kalau udah ada pill dan will, gue nggak bisa maafin deh gitu kan. Tapi ternyata Romo, setelah kami melakukan survei kecil-kecilan, ternyata masalah rumah tangga itu bukan orang ketiga. Masalah pertama adalah komunikasi, kurangnya nggak bisa berkomunikasi. Yang kedua adalah masalah ekonomi. Nah karena dua masalah ini maka timbullah pill dan will tadi gitu loh. Jadi masalah ekonomi balik-balik lagi, misalnya ya si istri yang
sukses, suaminya kan dalam hidup kan ada roda ya Romo, kadang-kadang suami yang mungkin karirnya kurang bagus. Nah tapi dengan itu jadi suaminya merasa minder, lalu punya selingkuhan kayak gitu. Jadi masalahnya tuh seputar komunikasi dan ekonomi. Nah, saya percaya bahwa yang namanya trust, rasa percaya, kepercayaan antara suami dengan istri, istri dengan suami itu menjadi sangat penting dalam hidup berumah tangga. Nah, mungkin Ibu bisa cerita how to be trusted. Bagaimana sih bisa dipercaya oleh pasangan? Itu pasti susah. Karena mungkin kita pernah gagal, pernah jatuh, dan kan yang namanya kepercayaan begitu dirusak itu kayak cermin pecah. Anda mau lem kayak apapun, itu tetap aja akan kelihatan pecahan-pecahannya. Bagaimana ketika rasa percaya itu udah rusak, dan bagaimana kita membangun menjadi pasangan yang bisa dipercaya? Pertama harus belajar mengampuni. Mengampuni. Ya, walaupun itu tidak gampang Romo, saya harus akui. Yang saya alami dengan suami juga begitu. Yang saya tadi bilang, kami mau bercerai itu tentu ada suatu masalah lah. Saya harus belajar mengampuni suami, dan suami juga saat itu belajar mengampuni saya. Itu pertama, mengampuni. Dan mengampuni itu tidak sama dengan melupakan ya Romo. Jadi nggak bisa loh, orang kadang-kadang bilang to forgive sama dengan to forget. No, nggak. Lupa nggak bisa, kecuali otak kita dioperasi otak lobotomi. Jadi amnesia. Iya, jadi amnesia. Jadi ingat sih masih ingat, cuma udah nggak ada rasa keselnya gitu. Kalau kita ingat tapi masih gemes, ya itu namanya belum mengampuni. Pertama mengampuni, harus mengampuni dulu. Dan untuk mengampuni ini ada resep yang saya dapat dari seseorang, saya rasa dari Pak Paul Toar. Jadi bukan ilmu saya juga, tapi dia selalu bilang mengampuni itu untuk kebaikan diri sendiri. Manusia itu kan suka gini kan, what's in it for me gitu, mau melakukan sesuatu untungnya buat gue apa gitu kan. Nah, Pak Paul bilang ingatlah mengampuni itu untuk kebaikan kita, kitanya yang nggak kesel, kitanya yang nggak sakit gitu kan. Masa kita mau sakit, mau kesel, atau misalnya gini, kalau kita nggak ngampunin orang pasti kita yang repot kan ya Romo, kayak unhappy mau forever. pergi ke pesta gitu, dia datang nggak tuh ke pesta, ntar ketemu lagi, itu kan yang ribet kita sendiri gitu. Jadi Pak Paul bilang kenapa kamu meribetkan diri sendiri. Nah jadi dengan itu tuh lebih gampang kalau kita merasa bahwa mengampuni itu sebenarnya lebih menguntungkan diri sendiri daripada orang yang kita ampuni, sebenarnya itu lebih gampang. Nah yang kedua, ya tidak melakukan lagi. Kayak saya dan suami, kalau kita sudah yuk kita sepakat saling ngampunin. Tadi kan Romo bilang gimana membuild trust lagi, ya jangan melakukan hal yang sama. Bahasa rohaninya pertobatan, repentance. Yes. Ya, saudara-saudaraku, ini pertanyaan terakhir dari saya. Ada pepatah bahwa nobody perfect. Nggak ada gading yang nggak retak. Seorang suami menikah dengan seorang istri, demikian pun sebaliknya. Pasti dia menikah, dia harus sadar dia menikah bukan dengan orang yang sempurna, ya enggak? Ya, betul. Nah, bagaimana pandangan Bu Diani? Ini kebanyakan gini, borok-boroknya pasangan itu baru ketahuan, baru kebuka setelah hidup menikah. Iya. Banyak orang mikir kalau dulu belum menikah tahu begini mendingan enggak. Tapi seringkali orang pacaran dipendem-pendem, disimpan-simpan. Setelah menikah orang nggak bisa lagi bersandiwara seumur hidup perkawinannya, dan baru kelihatan karakternya, tabiatnya. Soal kalau badan bisa dibentuk lah, tapi soal karakter itu susahnya setengah mati. Nah bagaimana Bu? Menerima, nggak usah menerima dulu deh, menghadapi kekurangan pasangan. Oke, kalau saya selalu bilang, even di podcast saya selalu bilang, makanya kalau pacaran pakai cinta yang melek. Itu yang suka salah orang-orang. Kan adanya cinta buta. Nah makanya orang sering salah kalau pacaran cinta buta, begitu udah menikah pakai cinta yang melek, kelihatan jeleknya. Harusnya dibalik, pas pacaran harus pakai cinta yang melek. Jadi dari situ kita udah lihat kekurangan dia sebenarnya. Kalau cinta buta, semua pun bagus gitu, ibaratnya juga sorry nih Romo, kentut juga wangi gitu kan pacaran. Nah itu salah, nggak boleh begitu. Jadi benar-benar harus ngeliat. Tentu memang adalah sedikit sisi subjektifnya karena saat itu masih menggebu-gebu ada, tapi harus 70 atau 80% harus cinta yang melek. Ketika menikah justru harus pakai cinta yang buta, karena kekurangannya ya udah diterima aja. Satu gitu. paket. Iya, it comes with a package. Ya, obrolan ini mengingatkan saya pada papa mama saya. Sejauh saya ingat selama papa saya masih hidup, papa saya tidak pernah berkata kasar terhadap mama saya. Mereka berantem di kamar, anak-anak nggak usah lihat.
Di kamar mereka mungkin banting-banting apa, keluar kamar I'm fine, aku nggak apa-apa gitu. Itu yang pertama. Lalu juga laki-laki itu tuh egonya besar. Laki-laki minta dihargai sebetulnya. Bahwa boleh deh di kamar itu boleh ngata-ngatain suami mau kayak gimana terserah, tapi jangan di depan orang lain. Ya, setuju. Jangan di depan mertua. Jangan di depan anak-anak. Ya. Jangan di depan teman-temannya. Oh, suamiku mau begini. Ya. Itu sakitnya itu mungkin bisa pendem sekali dua kali, tapi lama-lama kalau jadi kebiasaan suami juga gerah ya. Iya, tapi sebenarnya itu sama sih, vice versa. Cewek juga nggak suka sih kalau diomongin ke teman-temannya suami, istri gue gini-gini, ya enggak. Jadi emang intinya harus saling menghargai sih. Iya. Balik lagi. Nah, kalau perempuan itu suka dipahami. Apa ya? Dilindungi. Oh, seorang perempuan ketika dia menikah dia harus bisa punya rasa aman, ya nggak sih? Iya. Dari sisi ekonomi, dari sisi fisiknya dia, dari sisi masa depannya dia. Betul. Banyak orang menjadi tidak tahan karena dia tidak yakin dengan masa depannya. Aku nikah sama dia, sudah nikah sama dia, kok masa depannya masih belum jelas misalnya. Itu yang membuat orang akhirnya berpikir ulang. Nah, terima kasih Bu Diani. Bu Diani bisa cerita dong, ini obrolannya kan seru ya. Di podcastnya Bu Diani, di YouTube juga, Bu Diani bisa cerita. Bu Diani punya channel YouTube apa? Channel YouTube Diani Pranata dengan podcast Dunia Diani. Nanti akan saya tulis di bagian informasi linknya. Silakan dicek juga, di subscribe juga, diikuti juga, di like, di komen seperti biasa. Itu sudah berapa video Ibu? 31. 31. Itu mulai kapan itu? Mulai sejak pandemi tahun lalu 2021. Jadi ini sebenarnya kalau boleh tambahan sedikit Romo. Nah, ini juga suatu anugerah. Jadi sebenarnya saya wedding organizer. Di masa pandemi saya zero income Romo. Zero income, nggak ada pesta segala macam. Siapa yang mau nikah di masa pandemi? Makanya, nah ini saya ada pilihan, boleh marah gitu pada Tuhan misalnya, kok jadi gini sih dari yang sukses terus zero income, nggak ada penghasilan, atau bersyukur. Nah, saya memilih bersyukur. Kenapa? Karena ternyata saya jadi punya waktu bikin podcast. Kalau nggak saya sibuk sekali. Luar biasa saudara-saudaraku terkasih, jangan lupa ya untuk di subscribe juga channel Diani Pranata. Saudara-saudaraku, besar harapan saya sebagai seorang imam bahwa hidup perkawinan sungguh-sungguh membawa setiap pribadi, setiap keluarga pada kebahagiaan, di mana ibu yang baik, ayah yang baik akan menghasilkan anak-anak yang baik juga. Mereka kelak ketika menjadi istri, menjadi suami, menjadi istri dan suami yang baik juga. Betul. Jangan harap anak-anak saudara menjadi nanti hidup berkeluarga baik kalau tidak bisa punya teladan dari mama papanya sendiri. Betul. Maka hidup perkawinan itu bukan cuma soal suami istri, sangat kompleks. Dibutuhkan berkat Tuhan yang luar biasa. Maka terima kasih untuk Anda semua yang mau terus berjuang, tidak pernah menyerah dan melibatkan Tuhan dalam hidup perkawinan. Karena kalau berjuang sendiri capek hati, berjuang berdua ya kalau pasangannya juga mau diajak kerjasama, kerap kali kita merasa menyerah karena berjuang seorang diri. Ingat saudara-saudara, ada rahmat Tuhan, ada kehadiran Yesus dalam setiap perkawinan rumah tangga yang sakramen, yang betul-betul dipupuk, dihidupi dengan penuh sukacita. Itu saja dari saya, salam damai sejahtera saudaraku, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam. Terima kasih Bu Diani. Terima kasih.